Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, nama saya Maya Mulyasari, guru TK Dharma Wanita Ngimbangan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Izinkan saya memaparkan hasil aksi nyata saya, modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan, beliau adalah Bapak Fasilitator dan Bapak Pengajar Praktek saya, yaitu Bapak Dr. Andes Supai, MPD, dan Bapak Ngengel Dayoh Nindarsono, SPD. Berikut ini diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif pada rekan guru di Yayasan Dharma Wanita Ngimbangan, Kecamatan Mojosari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Ngimbangan, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SPS Pospaut Kenangan Ngimbangan dan KB Dharma Wanita Ngimbangan, serta rekan-rekan guru yang saya sayangi. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran ibu-ibu semua karena sudah berkenan hadir dalam acara atau dalam kegiatan saya, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif modul 1.4 bersama saya Maya Mulyasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Dharma Wanita Ngimbangan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Baik ibu-ibu semua, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum materi saya paparkan atau saya sampaikan, saya izinkan saya di sini selaku calon guru penggerak untuk memaparkan atau mengimbaskan tentang budaya positif yang saya pelajari dari pendidikan guru penggerak ini. Saya di sini bukan untuk menggurui atau pintar sendiri, enggak. Saya di sini hanya ingin sharing atau berbagi ilmu, menyebarkan praktek baik yang saya dapatkan dari kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Jadi saya sebagai kegiatan ini sebagai bentuk tugas saya, penyelesaian tugas saya di pendidikan guru penggerak. Ya, saya kurang modul 1.8 itu yaitu untuk pengimbasan ke teman-teman semua, khususnya di lembaga atau di naungan yayasan di lembaga saya, ya, tentang budaya positif. Halo. Hai. Kok diem semua? Halo. Hai. Tangannya di atas. Halo. Hai. Semangat, semangat. Yayasan Dharma Wanita Ngimbangan pasti semangat. Baik. Ya, saya ingin menyuplik sedikit tentang kata-kata dari Bapak kita, Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, tentang pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 470. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Makanya saya menggunakan disiplin positif. Ada yang tahu barangkali apa itu disiplin positif? Disiplin positif. Loh. Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Disiplin positif adalah pembiasaan. Disiplin positif, budaya positif. Budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya ada kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan karakter anak atau karakter anak didik kita.
8. Yang satu adalah perubahan paradigma, yang kedua adalah disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat ada kebutuhan dasar, kelima motivasi perilaku, keenam posisi kontrol, ketujuh adalah keyakinan kelas, dan kedelapan ada segitiga restitusi. Di pembelajaran yang pertama atau poin pertama di pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Ya, nih. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi, Bu Maya? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Jadi guru memfasilitasi muridnya sesuai dengan kebutuhannya. Kenapa? Karena setiap anak didik kita punya karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan semuanya. Itu namanya pendidikan berdiferensiasi. Untuk apa? Supaya siswa kita belajar sesuai dengan kebutuhan. Itu tadi kembali ke karakteristiknya yang berbeda-beda. Dari tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Iya, ada 6. Bu Risma izin jawab. Ada berapa, Bu Risma? Ada 6. Ya. Mau bisa dibacakan, Bu Risma? Apa saja? Tidak tinggal ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita pasti ingin anak kita, murid kita bisa beriman, bertakwa yang kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada kreatif. Kita pasti senang jika murid kita bisa kreatif mengembangkan apa yang mereka punya, potensi yang kita punya. Gotong royong di sini tidak hanya membersihkan taman, ya, biasanya, tapi kerjasama, kolaborasi. Lanjut di kebinekaan global. Kita dari berbagai macam suku. Murid kita pasti tidak hanya orang Jawa, suku Jawa, pasti ada suku lain. Betul, ada Madura ya benar. Lanjut benar kritis. Anak murid kita bisa punya pemikiran yang luas dan mandiri. Berarti murid kita bisa mandiri. Senang apa mboten? Senang. Itu namanya pembelajaran berdiferensi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berhubungan dengan apa lagi, Bu Maya? Kebanyakan kita pasti menggunakan pembelajaran. Kalau yang kemarin-kemarin, kalau sekarang mungkin teman-teman sudah berbeda. Pembelajaran itu ada 2. Pembelajaran yang pertama adalah berpusat pada guru, dan yang kedua berpusat pada murid. Jenengan kalau tanggapi, saya tanya, apakah sekarang jenengan menggunakan poin 1 atau poin 2? Berpihak pada murid apa berpihak pada berpusat pada murid atau berpusat pada guru? Berpusat pada murid. Nah, berpusat pada murid, Bu Maya. Alhamdulillah. Berarti Bu Nani sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, berpusat pada murid. Saiki gak zaman, saiki gurune didelok terus. Jadi muridnya kudu bisa berekspresi, bereksperimen, mengembangkan bakat yang dimilikinya. Teori kontrol dari Dr. William Glasser. Kenapa dikatakan miskonsepsi? Karena semua itu hanyalah ilusi. Jadi miskonsepsi. Ada berapa di situ? Ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, bahwa kita tidak bisa mengontrol murid. Karena apa? Murid punya hak atau keinginan dari dirinya sendiri. Jadi ibaratnya guru bisa
bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bahwa penguatan positif ini di mana? Dibujukan. Bahwa kalau kita membujuk anak, anak itu pasti mau. Tidak. Itu ilusi. Karena kembali lagi, anak punya keinginan sendiri. Jadi tidak bisa, maupun sampai bujuk pun kadang anak-anak tidak mau dengan apa yang kita berikan. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Saya sudah dikritik, dibuat merasa bersalah pun terkadang anak tetap tidak bisa kita arahkan. Tapi tergantung dengan anak itu sendiri. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita kan orang dewasa ya, biasanya terkadang kita memaksa kepada anak tersebut. Bahwa kita harus menyadari bahwa paksaan itu tidak efektif dalam jangka waktu yang panjang. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kontrol diri hanya pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, jadi jenengan nggak bisa mengontrol orang lain pun tidak bisa mengontrol kita. Karena kontrol diri pada diri kita sendiri. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Di sini di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon model berpikir menang kalah, tapi di teori kontrol metode berpikir menang-menang. Kita ke poin 2, disiplin positif. Makna disiplin positif. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda. Karena belajar dengan disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Jadi disiplin diri itu harus dari diri kita sendiri, yaitu dari disiplin intrinsik atau dari diri kita sendiri, bukan disiplin ekstrinsik dari luar. Contohnya, pada saat jenengan berkendara sepeda motor, jenengan menggunakan apa? Helm. Apa gunanya helm? Melindungi kepala. Ada lagi? Mentaati peraturan. Mentaati peraturan. Ada lagi? Biar tidak kepanasan. Biar tidak kepanasan. Biar tidak kehujanan. Tetap kehujanan Bu Nani. Karena helm. Kecuali sama pakai jas hujan atau bawa mobil. Ya. Kalau kita mempunyai disiplin diri sejak dari dalam, kita memakai helm gunanya untuk apa? Melindungi diri kita biar aman, safety. Tapi kalau kita punya disiplin diri dari luar, kita berarti tujuannya memakai helm supaya tidak kena tilang polisi. Intinya seperti itu. Karena ada kumang loh, aku cek gak kena tilang, tak nggak helm. Padahal fungsi helm itu apa? Untuk melindungi diri, keselamatan diri kita sendiri. Itulah makna disiplin. Peran kita sebagai pendidik itu harus apa? Tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam, ekstrinsik itu dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Seperti tadi contohnya helm
kita pakai helm karena untuk keselamatan, bukan untuk takut gak ditilang Pak Polisi. Intinya seperti itu. Tetap semangat dulu yuk, biar tambah semangat. Tetap semangat. Hu, ha, hu, ha. Yayasan Dharma Wanita Nimbangan pasti semangat. Kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai yang telah disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang kita yang berhubungan dengan pondasi kita berperilaku dalam sikap dan perilaku. Nilai-nilai kebajikan ini saya ada 6. Saya minta tolong untuk membacakannya nih. Kita ada 1, 2, 3. Sewu Bu Eka ya, baca di profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Terima kasih Bu Eka. Nilai-nilai kebajikan yang kedua yaitu IPO Primary Youth Program atau PYP. Yang pertama ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan yang terakhir yaitu komitmen. Terima kasih Bunda Dela. Lanjut, 9 pilar karakter. Nilai-nilai kebajikan yang nomor 3 yaitu 9 pilar karakter atau Indonesia Heritage Foundation IHF. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Terima kasih. Itu ada 3 nilai-nilai kebajikan. Ada di profil pelajar Pancasila, Ibu Bermeri, dan 9 pilar karakter. Develop leadership and life skill. Yang pertama, keterampilan hidup. Ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya ada petunjuk hidup peduli. Ada penalaran, bekerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, dan berorganisasi. Kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Terima kasih. Lanjutnya, terakhir. Yang muda-muda. Selanjutnya ada The Seven Essential Virtues atau dari Body Moral Intelligence dari Michelle Borba atau empati. Ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Baik, terima kasih. Sebenarnya ada satu lagi. Keempat adalah kebutuhan dasar. Saya banyak sekali mendapatkan ilmu dari pendidikan guru penggerak ini, terutama pada poin-poin yang kebetulan saya masih di modul 1. Di modul 1 ini ada 4 turunan. 1.1 itu tentang filosofi KHD, kedua tentang nilai, yang ketiga peran, dan yang kelima budaya positif ini. Banyak sekali yang saya dapat dan yang saya ketahui, terutama ternyata kita itu punya kebutuhan dasar. Salah satunya apa itu kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu, dan semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya itu saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita. Jadi kita punya kebutuhan dasar, anak-anak pun punya kebutuhan dasar. Jadi kita harus tahu apa
Apa kebutuhan dasarnya? Kebutuhan dasar itu ada 5. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Bertahan hidup. Kemana arahnya? Ke kesehatan, rumah, dan makanan. Itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Bertahan hidup berarti kita harus punya rumah untuk kita bernaung, untuk kita berteduh. Kita juga butuh makanan, minuman yang kita konsumsi. Kita juga butuh kesehatan. Percuma nek gak sehat, berarti kita tidak bisa bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemana? Maksudnya ke kebutuhan psikologis, kasih sayang, rasa diterima, dan juga kerjasama. Itu masuk di kasih sayang dan rasa diterima. Saya ingin diterima di lingkungan, di organisasi. Saya ingin kasih sayang. Kadang anak di rumah mungkin kurang kasih sayang juga ada. Jadi di sekolah intinya ingin diperhatikan, gitu. Imbasnya anak itu ingin diperhatikan guru. Karena di rumah itu yang kurang perhatian atau kasih sayang. Di penguasaan, di poin 3, harga diri, keinginan untuk dianggap, diakui di mana? Di masyarakat, diakui di organisasinya, lingkungan hidupnya. Kesenangan, jadi kita kembali ke guru. Kita sebagai pendidik, bahwa mengajar itu jangan hanya fokus untuk mengajar saja. Kita harus bisa memberi selingan, bisa ice breaking, bisa menyanyi. Tapi karena kita guru PAUD, otomatis apa yang kita lakukan atau kita ajarkan otomatis tidak pasti akan berhubungan dengan menyanyi. Gitu apa mboten? Nyanyi, terus apalagi gerak lagu atau kegiatan di luar, pasti seperti itu ya. Kalau kita dari guru SMP, SMA atau SD, pasti harus kita selingi dengan guyonan, ice breaking, biar anak-anak semangat atau senang. Lanjut di poin kelima, ada motivasi perilaku manusia. Pada pendidikan guru penggerak ini pun saya juga ibaratnya tahu motivasi kita itu perilaku manusia itu seperti apa saja di dalamnya. Nah, di sini perilaku, motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu. Dalam Diana Gosen, dalam bukunya menyatakan terdapat 3 perilaku motivasi manusia. Motivasi juga sama, ada yang dari dalam. Apa yang dari dalam tadi? Intrinsik. Kalau dari luar? Ekstrinsik. Sama. Di sini ada 3. Ada 2 yang motivasi dari luar dan 1 motivasi dari dalam. Motivasi apa? Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya murid kita melakukan hal itu, memotivasi dirinya hanya untuk ben-boten dihukum. Itu ada. Jadi setiap hari pakai baju sesuai itu karena biar tidak dihukum sama bu guru. Itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti itu motivasi dari luar. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau murid biasanya, aku tak rajin, aku tak pinter, biar dapat reward atau juara atau ranking dari guru. Jadi pinter itu belajar itu hanya karena reward, semangat itu hanya dapat hadiah atau imbalan. Kalau dia seorang pendidik, ingin apa? Leman dari kepala sekolah. Iya, leman. Bahasanya apa itu leman? Pujian, betul. Kalau kita sebagai pendidik
kita punya keinginan, saya akan datang lebih pagi, saya akan disiplin, saya akan mengajar dengan bagus karena saya ingin dipuji oleh kepala sekolah, atau saya ingin mendapat predikat guru teladan atau terbaik. Nah, itu suatu motivasi dari luar. Kalau dari dalam apa? Poin yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan prinsipnya. Dibaca bisa? Poin 3. Dari kelihatan? Ya, benar baca. Untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan prinsipnya. Orang dengan motivasi ini adalah dia yang telah memiliki disiplin positif pada dirinya, dikarenakan ia melakukan sesuatu, dikarenakan keinginan dia sendiri untuk berproses menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, sesuai dengan yang diyakininya. Terima kasih, benar. Betul. Untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan prinsipnya, bahwa kita harus punya motivasi diri sendiri dulu. Karena apa? Tidak akan ada tidak terpengaruh akan imbalan atau reward atau yang lainnya. Jadi poin di 3. Korelasinya apa? Motivasi dengan disiplin positif. Kita sebagai seorang guru diharapkan menanamkan motivasi yang ketiga. Yang ketiga tadi ya. Nah, yang ketiga pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya adalah ketika murid memiliki motivasi tersebut, mereka memiliki motivasi intrinsik dari dalam yang berdampak jangka panjang. Ini menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Itulah gunanya kita mempunyai motivasi intrinsik. Pun hanya dengan anak, kita harus bisa menanamkan motivasi intrinsik biar jangka panjangnya akan lebih lama mengena. Jadi apapun yang mereka kerjakan itu dari dalam dirinya sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena takut hukuman, bukan karena guru, bukan karena orang tua, tapi karena diri sendiri. Wah, di posisi sekarang di poin ke-6. Poin ke-6 apa ibu-ibu? 5 posisi kontrol guru. Itu suaranya masih semangat? Poin ke-6 apa? 5 posisi kontrol guru. Wah, tepuk tangan semuanya. Ya, 5 posisi kontrol guru. Nah, ini saya di sini juga baru tahu. Ternyata yang selama ini saya lakukan kepada anak murid saya itu ternyata di posisi kontrol ini. Nanti jenengan bisa tahu selama ini dalam menyelesaikan masalah dengan murid itu jenengan di posisi kontrol seperti apa. Ya. Ada 5 posisi kontrol. Saya suruh baca lagi. Nah, poin pertama, penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem alat atau alat yang dapat lebih mereka menekan murid-murid lebih dalam lagi. Terima kasih Bunda Fenty. Penghukum adalah orang-orang yang menjalankan posisi penghukum yang senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Posisi penghukum ini intinya dia guru tersebut menekan anak. Ya, ditekan anak itu dengan apa? Dengan kata-kata bisa, dengan psikis, dengan verbal, atau dengan ucapan atau perbuatan. Itu di posisi
posisi kontrol penghukum. Yang kedua adalah merasa bersalah. Poin 2, merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Biasanya di posisi ini guru menggunakan suara lebih lembut. Biasanya kalau ada permasalahan dihadapkan sendiri, anak itu disuggest dengan kata-kata yang lembut sehingga dia merasa apa yang dilakukannya membuat dia, oh saya merasa bersalah memang, oh saya salah, seperti itu. Di poin ketiga biasanya ini, saya juga biasanya seperti ini, di posisi teman. Di poin 3, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Tuh. Siapa yang selama ini di posisi teman? Saya. Memposisikan kita sebagai guru di posisi teman. Jadi menganggap murid kita sebagai teman. Saya juga sama. Saya sering di sini. Karena apa? Karena di situ kita juga bisa mengontrol murid kita, tapi juga tidak menghakimi atau menyakiti murid kita. Selanjutnya di posisi pemantau. Bunda Lis mau baca? Oh, Kak bawa kacamata bundanya. Yuk, pemantau. Ya. Poin selanjutnya yaitu memantau. Artinya memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Siapa yang biasanya di posisi pemantau juga? Saya. Sama. Oke, karena kita guru PAUD, otomatis kita memantau. Kalau tidak dipantau nanti ada apa-apa sama murid kita. Kurang satu lagi, posisi apa? Loh, suaranya. Posisi apa? Posisi manajer. Ada yang mau bantu saya untuk membacanya? Posisi manajer. Sudah ada? Posisi terakhir yaitu posisi sebagai manajer adalah posisi monitor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Ya, itu posisi manajer. Posisi yang paling diharapkan dari kita sebagai pendidik ke anak didik kita. Karena di posisi manajer adalah mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama guru dan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan, tapi juga mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi jika murid kita punya kesalahan, kita intinya kita membimbing murid kita untuk bisa menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan mereka sendiri. Jadi kita kasih tahu kesalahannya apa, kita bimbing. Oh, ini kesalahannya. Terus apa? Kita ajak bicara apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Itu di posisi manajer. Itulah kenapa saya mengikuti guru penggerak ini. Saya bilang banyak sekali ilmu yang saya dapat, termasuk di sini, di posisi kontrol ini. Bahwa selama ini yang saya terapkan, yang saya lakukan, ternyata ada di posisi ini dan ini. Tapi ternyata ada posisi lain yang lebih bagus lagi, yaitu posisi manajer. Contoh posisi kontrol, suka baris
di barisan anak perempuan. Jadi dia tidak mau di barisan anak laki-laki. Dia senangnya baris di barisan anak perempuan. Kalau dia sebagai penghukum, dia akan bicara gini, patuhi aturan saya atau awas. Kamu tidak boleh masuk kelas karena tidak disiplin. Itu penghukum. Nek hukum kan mesti ngomong-ngomong gitu ya. Kamu tidak boleh masuk kayak gitu. Pasti ada nada tinggi. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu tidak boleh masuk kelas karena tidak disiplin, karena tidak mau baris sesuai dengan barisannya. Kalau kita dibuat merasa bersalah, biasanya dengan suara lembut, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana Pak Boten? Ibu kecewa sekali nak sama kamu karena tidak mau baris di barisannya. Kenapa di barisan perempuan? Biasanya seperti itu. Kalau kita sebagai teman, ayo baris sesuai kelompoknya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Go konco atau teman. Di posisi kita kalau pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Ya, pasti ditanya seperti itu. Kenapa kok berbaris di barisan anak perempuan? Tapi kalau kita manajer, di posisi manajer, pasti kita akan bertanya, apa yang kita yakini? Ini nanti berhubungan dengan keyakinan kelas. Ya, apa keyakinan kelas di lembaga? Apa jika kamu meyakininya? Apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi anak diajak untuk berdiskusi atau bertanya. Kita tanya kepada anak tersebut. Kita tanya, apa perbuatannya sudah betul? Pasti anak akan menjawab. Dan setelah dia akan menjawab dan mengetahui apa yang dia lakukan adalah tidak sesuai, kita yakin lagi, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi anak diajak untuk memperbaiki kelakuannya, apa yang sudah dia lakukan. Nah, itu berhubungan dengan keyakinan kelas di poin ke-7. Keyakinan kelas. Saya tanya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Oh, tidak bisa. Oke. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Biasanya keyakinan kelas itu lebih mengena, lebih bisa kita lakukan karena sudah meyakini. Tapi kalau peraturan kelas, sesuatu yang ditempel itu biasanya hanya berupa pajangan. Walau naik peraturan naik. Biasanya dilihat, apalagi pada lembaga yang di atas seperti SMP, SMA itu pasti hanya dilihat kalau anak. Tapi kalau keyakinan, karena kita buatnya bersama-sama, intinya pasti akan dilakukan karena sudah sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Biasanya seperti itu. Nek keyakinan itu sudah kita buat melalui kesepakatan bersama yang kita sepakati dan harus kita lakukan. Tapi kalau peraturan terkadang hanya kita, guru, yang membuatnya tanpa murid tahu maknanya. Ya, pembentukan keyakinan kelas ada 6. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Biasanya peraturan keyakinan kelas atau keyakinan kelas itu bersifat lebih intens kepada murid kita. Ya, tidak harus gini, harus kamu tidak boleh gini, tidak boleh gini, tidak boleh. Tidak. Biasanya lebih gini. Ayo buat keyakinan kelas apa yang harus kita. Oh, ini Bu Guru, biasanya seperti itu. Oh, datang tepat waktu Bu Guru. Atau datang lebih awal Bu Guru loh. Kan kita sudah sepakatan keyakinan kelas bersama. Keyakinan kelas kedua adalah keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga,
Jadi tidak berupa dilarang buang sampah, enggak. Berarti apa? Kalau itu kata-kata positif, betul. Buanglah sampah pada tempatnya, apalagi jagalah kebersihan, menjaga kebersihan, apalagi ya, hidup bersih boleh. Pokoknya yang kata-katanya kata-kata yang positif, tidak, jangan, itu tidak boleh dimasukkan. Poin keempat adalah keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Karena kita kembali lagi ke layanan PAUD, jadi otomatis keyakinan kelas kita tidak banyak. Karena apa? Anak-anak pasti akan lebih mengingatnya. Yang kelima, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bahwa keyakinan kelas tidak harus itu-itu saja. Jadi bisa kita tambahi ke hal-hal yang positif lagi, yang tidak masuk dalam keyakinan yang sudah dibuat itu tadi. Barangkali kan pasti ada penambahan-penambahannya. Itu di keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ada 7. Yang pertama adalah mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Yang keempat, meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Dan yang ketujuh, ada keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kemarin saya sudah menerapkan ini di kelas saya, karena saya sudah kelompok B. Jadi saya membiasakan murid saya untuk bisa karena harus dengan tulisan ya. Jadi saya mengajak anak-anak membuat keyakinan kelas dengan menggunakan tulisan. Meskipun saya tahu tidak semua anak saya bisa membaca, tapi karena kita biasakan supaya apa? Supaya murid kita jadi terbiasa. Dan membuat keyakinan kelas khususnya di anak-anak usia dini itu tidak mudah, Ibu. Gimana pembuatan? Mengarahkan, apalagi membuat anak didik kita itu paham, tahu, wes gak usah double, tahu apa yang kita maksud itu aja susah. Tapi karena kita sebagai pendidik, kita sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini ini, otomatis kita akan tahu karakter anak kita seperti apa. Jadi anak kita diarahkan untuk itu. Tapi anak itu bisa kok merespon. Kalau kita ini, apa itu keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas anak-anak? Itu pasti berulang dulu. Loh, apa ya Bu Guru? Pasti tanya gitu. Kita balik lagi bilang, keyakinan itu kelas itu yang kita sepakati tentang hal-hal yang positif. Apa aja yang positif? Oh, tidak boleh gini Bu Guru, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh harus menaruh sepatu sembarangan, tidak boleh membuang sampah. Loh, itu bisa ternyata, bisa. Jadi kalau kita memancing mereka dengan kata-kata yang mereka sendiri paham atau tahu, pasti dia akan merespon juga. Nah, ini kemarin keyakinan kelas yang saya buat. Oke, saya dulu. Ya, Bu Guru kalau di kelas itu ngomong main. Nah, itu. Ya.
Pamit. Begitu Bu, rame. Ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Tapi paling tidak mereka tahu, oh gurunya itu tanya. Itu mah jusil. Nah, ini saya bantu menuliskan keyakinan kelas mereka. Karena saya di sini orang dewasa atau guru pendidiknya, jadi saya bantu untuk menuliskan. Jadi mereka mengutarakan apa yang mereka inginkan dari keyakinan kelasnya. Saya bantu lewat tulisan. Nah, mereka ngomong sendiri kok. Saya bantu, saya hanya pematik di sini yang membantu untuk menstimulus anak dulu biar mau mengutarakan apa yang mereka inginkan. Ya ini senangnya di PAUD itu seperti ini. Ya, itu proses saya membuat keyakinan kelas saya bersama dengan anak-anak kelompok D. Setelah saya membuatnya, saya membantu untuk membuatnya dalam bentuk tulisan atau apa. Nah, di sini karena saya tidak boleh memakai kata-kata negatif atau kata-kata yang harus menggunakan kata-kata positif. Jadi saya menambahi dengan kata-kata suka. Jadi anak-anak tahu. Satu, suka datang lebih awal, suka memberi dan membalas salam, suka mengantri dengan rapi, suka sopan dan santun, suka tersenyum, suka kemandirian, suka kedisiplinan, suka kebersihan, dan suka kerapihan. Kenapa saya poinkan seperti ini? Karena mereka pasti kemarin tuh ngomong banyak. Gak boleh gini bro, harus gini. Sepatu taruh sini, antri ke cuci tangan, antri ke kamar mandi, kan banyak. Jadi saya poinkan, kalau antri berarti saya suka mengantri dengan rapinya. Saya suka kerapihan. Sepatu harus ditaruh di rak sepatu, rapi. Membereskan mainan di tempatnya, itu juga rapi. Yang paling poin, saya suka datang lebih awal. Saya tidak ada kata-kata jangan datang terlambat atau tidak boleh datang terlambat. Jadi saya menggantinya, saya suka datang lebih awal. Ini keyakinan kelas saya bersama anak-anak. Jadi kalau ada anak-anak yang lupa, pasti saya ingatkan, ayo keyakinan kelas apa yang kamu langgar, itu pasti akan tahu anak-anak. Nih, saya jelaskan ke anak-anak tentang keyakinan kelas saya, sama anak-anak sudah mengetahuinya, foto bersama dan kita tempelkan bersama-sama. Ini sebagai memori kita nantinya, bahwa kita sudah membuat keyakinan kelas kita sama. Kalau ada yang bertanya gini, Bu Maya, kalau lebih kecil lagi kayak anak SPS atau KB itu gimana? Jadi jangan pakai tulisan, tapi dengan gambar. Karena anak belum bisa membaca. Jadi kita ganti dengan gambar. Kalau saling menyayangi, ya dengan kasih gambar yang saling menyayangi atau berpelukan. Lebih bagus kalau gambarnya biasanya yang kartun, betul, yang kartun. Jadi anak itu lebih mengenal.
Dan kita jelaskan, tidak hanya gambar, perlu kita jelaskan. Kalau gambar saja, anak itu pasti akan mendapat banyak sekali tebahannya. Tapi kalau kita menjelaskan, oh ini kalau kita saling menyayangi, jadi kita saling menyayangi sesama teman. Oh, Bu Guru sama orang tua, iya sama, saling menyayangi juga. Itu. Lanjut dipanggil. Masih semangat? Yayasan Dharma Wanita Limbangan pasti semangat. Lanjut ke segitiga restitusi. Ini ada hubungannya dengan keyakinan kelas tadi dan yang tadi juga. Nah, ini gambar segitiga restitusi, Bu-Ibu. Segitiga restitusi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Bentuknya seperti ini. Ya, pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi juga dapat disebut proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ciri-ciri restitusi adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Dan restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi ini kita mengajarkan kepada anak untuk bagaimana caranya bukan menghakimi, bukan menghukum, tapi memberikan anak untuk bisa memperbaiki apa yang telah mereka lakukan, memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Ada berapa? Ada 3, Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena mereka melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kata-katanya bisa seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah poin pertama di menstabilkan identitas. Poin yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kalimat-kalimat dua ini mungkin terdengar asing buat kita. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Yang pertama adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu divalidasi tindakan yang salah. Jadi dalam kita memberi nasihat anak, kita fokuskan ke validasi tindakan yang mereka buat. Jadi sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi bertanya mengenai keyakinan murid dan menghubungkannya dengan keyakinan kelas. Kalau kita memberi saran, kalau kita sudah menstabilkan identitas, memvalidasi. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Jadi kesalahan mereka kita balikan lagi. Terus apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Itu ya. Seperti apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau tuh apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Terus yang terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa? Itulah tindakan dari restitusi. Segitiga restitusi itu tadi. Ada 3, ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan salah, ada yang ketiga menanyakan keyakinan. Boleh nggak saya tidak urut? Boleh. Apa dulu yang barangkali memvalidasi tindakan salah dulu? Boleh. Gak harus urut, yang penting kita tahu tindakan kita seperti apa di penerapan segitiga restitusi. Berikut adalah
video yang saya buat dengan murid saya. Katanya murid saya ini namanya syuting Bu Guru. Saya mengajak dua murid saya untuk melakukan percobaan tindakan yang berhubungan dengan segitiga restitusi. Nah, ini kasus yang pertama, tidak mau baris di barisan siswa laki-laki tadi. Ya, kebetulan saya ambil di sini Mas Badi. Nah, ini saya tanyakan. Ya, Mas Badinya senang baris di barisan laki-laki. Saya tanya, oh ya perempuan, maaf. Kenapa? Saya suka barisan perempuan Bu Guru karena pendek dan masuk dulu. Karena biasanya guru pasti manggil yang cewek dulu. Jadi ininya dia buat apa? Dan melbune dhisik. Kan cepat. Terus saya tanyakan, oh tidak apa-apa. Saya Bu Guru juga pernah melakukan seperti itu. Saya bilang gitu. Iya Bu Guru. Dan mengajak anak untuk melakukan video ini tuh nggak mudah Bu. Dia sudah tahu karena di TK itu kita sudah sering pembiasaan positif. Itu mereka nggak mau. Lo nggak mau Bu Guru saya. Itu lo salah. Lo tahu itu salah. Karena kalau laki-laki kita sudah pembiasaan setiap hari kalau baris mau masuk kelas itu selalu baris. Yang cowok pasti baris di cowok, cewek baris di cewek. Saya bilang ini cuma contoh, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, contoh itu baru mau. Dan mereka bisa, ya, bisa. Saya tanya lagi, kenapa? Nggak mau saya mau baris. Terus apa yang Mas Badi langgar? Keyakinan Bu Guru. Loh, dia tahu. Keyakinan kelas apa yang melanggar? Itu tadi tidak disiplin. Apa mau merubahnya? Mau Bu Guru dengan cara apa? Akan datang lebih pagi dan baris di barisan sesuai dengan kelompoknya. Nah, kasus yang kedua ini saya minta tolong Mas Jose tidak mau membereskan mainan. Ini loh teman-temannya membereskan mainan, tapi Mas Jose tidak mau, malah mengkerik ya. Ini lebih lucu lagi.
mau jadi anak seperti apa? Nah, sekarang Mas Jose. Sama-sama Mas Jose. Ya, itu lagi contohnya anak yang tidak membereskan. Loh, ternyata sudah di akhirnya. Kembali lagi ke Mas Jose tadi. Ya, ada saya menggunakan validasi tindakan salah dulu, tidak menstabilkan identitas. Kalau di Mas Badi tadi, saya di poin awal menstabilkan identitas, validasi tindakan baru menanyakan keyakinan. Tapi di Mas Jose, saya membuatnya tidak berurutan. Jadi saya menggunakan validasi tindakan salah dulu, menanyakan apa yang mereka lakukan, kesalahan apa yang mereka lakukan, lanjut menstabilkan identitas. Saya stabilkan dulu bahwa saya juga pernah seperti itu, temannya juga pernah seperti itu. Jadi tidak bukan dia saja. Dan yang ketiga adalah kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang dia langgar? Kalau dia sudah menyebutkan tentang saya tidak disiplin bu, kan bilang gitu. Jadi dia melanggar tentang kedisiplinan. Jadi saya tanyakan lagi, apa yang bisa Mas Jose lakukan? Saya tidak akan mengulangi hal yang sama. Saya akan membalikan mainan ke tempatnya. Ya, dari sini ibu paham? Loh, semangat itu kemana ini? Paham ibu-ibu tentang budaya positif? Iya, terima kasih Guru Bergerak Indonesia Maju. Ada salamnya, salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kita ikuti sama-sama ya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kita coba sekali lagi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih ibu-ibu atas waktu dan kesempatannya. Saya di sini mengucapkan banyak sekali terima kasih atas partisipasi serta kehadiran ibu-ibu semua. Semoga apa yang saya sampaikan tentang budaya positif ini memberikan dampak bagi kita semua, memberikan pengetahuan juga untuk kita semua untuk bisa kita terapkan bersama-sama pada lembaga kita masing-masing. Dan kedepannya saya meminta tolong untuk ibu-ibu bisa ikut serta memajukan apa lembaga kita masing-masing dengan budaya positif ini. Oke? Bu Gita, sudah? Iya, baik. Sekian saya ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi sampai jumpa di webinar kita selanjutnya. Oke? Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah pembuatan keyakinan kelas di kelompok B TK Dharma Wanita Ngimbangan, Kecamatan Mojosari. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah kesepakatan kita bersama. Jadi harus dikerjakan, tidak boleh dilanggar. Oh iya, salah satunya kalau di kelas tidak boleh ngomong-ngomong, nggak boleh berbicara. Baris sama laki-laki. Kalau perempuan baris sama perempuan. Kalau mau masuk harus apa dulu? Pamit ya. Kalau berangkat harus pamit. Bilang apa? Assalamualaikum. Kemana? Pamit kemana? Orang tua. Kalau di sekolah, kalau mau masuk kelas harus apa dulu? Saling
Depan kelas dengan rapi. Baris depan. Ayo, kembali jangan seperti itu. Iya, dengan rapi. Berapa keyakinan kelasnya? 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya masih banyak, tapi sampai kalau banyak-banyak tidak akan ingat alias lupa. Cuci tangan, masuk sekolah, apa? Naruh sepatu. Iya. Nomor 4, mengembalikan. Kalau sudah mainan jangan lupa dikembalikan ke tempat. Yang kelima, masuk kelas harus salam. Bilang apa? Assalamualaikum. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan penempelan keyakinan kelas oleh siswa-siswi kelompok B. Penerapan segitiga restitusi. Halo Bu Guru. Tadi Bu Maya lihat Mas Badi baris di barisan anak perempuan. Iya Bu Guru. Mas Badi tidak usah takut karena Bu Guru juga pernah melakukan hal itu. Iya Bu Guru. Mas Badi pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Karena saya tidak suka baris di barisan anak laki-laki. Kenapa tidak suka? Karena barisan anak perempuan lebih pendek dan saya cepat masuk kelas. Baiklah, Bu Guru akan mengingatkan tentang keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Iya Bu Guru. Kira-kira tindakan Mas Badi ini melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya Bu Guru. Kira-kira keyakinan kelas apa yang Mas Badi langgar? Saya tidak disiplin. Kalau boleh tahu bagaimana cara Mas Badi memperbaiki kesalahan itu? Saya akan baris di barisan paling depan karena akan baris di barisan laki-laki. Baiklah, sekarang Mas Badi bisa kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran. Terima kasih Mas Badi. Halo. Halo Bu Maya. Mas Jose, tadi Bu Maya dapat laporan dari Mas Farouk kalau Mas Jose tidak mau membereskan mainan, tapi malah memberantakin mainan pada saat teman-teman beres-beres. Iya Bu. Coba ceritakan kenapa Mas Jose melakukan itu. Aku masih ingin bermain, malah teman-teman membereskan. Apa Mas Jose tahu kalau merantakin mainan itu sebuah kesalahan? Iya Bu. Ya sudah, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemarin Mas Fajar juga pernah melakukan hal itu. Iya Bu. Sekarang kita bicarakan kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat. Berantakin mainan itu melanggar keyakinan kelas atau tidak Mas Jose? Langgar. Keyakinan kelas apa yang Mas Jose langgar? Saya tidak disiplin Bu. Terus apa yang Mas Jose lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Aku kalau bermain aku akan membereskan di tempat aku. Bagus, kalau Mas Jose mau jadi anak seperti apa? Mau anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Baiklah, sekarang Mas Jose boleh bermain di luar. Makasih Bu Maya. Sama-sama Mas Jose. Rencana perbaikan untuk kedepannya yang akan saya lakukan adalah
1. Mengevaluasi kegiatan secara berkala. Yang kedua, selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan juga warga sekolah. Ketiga, semangat melakukan hal-hal positif untuk kedepannya. Dan keempat adalah meningkatkan ilmu pengetahuan dalam segala bidang. Dan kelima, menerima kritikan dan saran yang membangun. Sekian aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk rekan-rekan guru penggerak di seluruh Indonesia. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.